Selamat datang di channel Wave Motovlog bareng gua Adit di sini. So di video kali ini sesuai dengan judul di thumbnail kalian ya. Jadi kita di sini mau bahas sejarah soal Wave di Indonesia. So check this out. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool. Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini. Channel ini itu isinya tentang riding vlog, test ride, dan juga review motor-motor dengan modifikasi Thailand look style. So buat kalian yang penasaran dengan hal-hal yang berbau motai atau berbau Thailand look style gitu, gak usah ragu, langsung aja klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Wave Motovlog tentunya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, di sini gue pengen bahas sejarah Wave di Indonesia. Dan di sini gue udah ditemenin dua orang teman gue. Bang, perkenalan silahkan. Ya, halo, nama gue Agung Madulang. Gue salah satu pendiri Honda Wave Indonesia dan salah satu pengurus di Wave Bekasi. Wow, oke, siap. Abang satunya lagi? Halo, nama gue Ray. Gue salah satu member dari Wave All-Star Indonesia, tentunya di wilayah Jakarta. Gue di sini juga sebagai salah satu pengurus di Wave All-Star Indonesia. Udah gitu aja? Udah. Oke, siap. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Agung sama Bang Ray selaku apa ya, bisa dibilang pemain lama lah di dunia Wave. Makanya gue undang mereka karena menurut gue mereka sangat layak sih untuk bahas hal ini. Langsung aja kita bahas ya guys ya. Bang Agung, Bang Ray. Jadi belakangan ini itu user Wave kalau yang gue lihat sih makin banyak dan makin berkembang ya. Entah itu dari komunitas, kopsanan segala macam, kayaknya lagi hype banget nih user Wave nih. Nah, yang gue lihat mereka nih rata-rata nggak tahu sama sekali tentang sejarah Wave di Indonesia. Nah, makanya di sini kita mau bahas nih. Menurut lu, yang lu tahu soal Wave di Indonesia tuh awalnya kayak gimana sih, Bang? Dari awalnya banget ini. Ya terserah ya, setahu lu aja, Bang. Oh, awalnya mah yang tadi gue bilang juga kan. Ya menurut gue awal mulanya ya jujur kalau gue awalnya tahunya 2013 gue udah tahu itu Wave udah ada. Tapi itu hanya untuk perorangan doang. Oh, baru itu user berapa doang. ya. Komunitas gitu. Nah, komunitas karena kan Single rider. ya sendiri-sendiri karena dulu tuh untuk user Wave nggak ada, jarang lah. Terbilang sangat jarang. Jarang banget karena 2013 ya paling Matic ya, ayam jago yang kayak EVO gitu, MX ya banyak lah gitu. Bener. Karena dulu sangat jarang banget sih. Jadi awalnya itu sebelum adanya komunitas yang beredar sekarang itu tadinya user, dan user pun baru 2 apa 3 orang gitu. Baru beberapa doang sih. Bisa kehitung lah ya? Masih kehitung. Terus habis itu? Ya kalau perkembangannya 2013 awal-awalnya kayak gitu. Nah, 2013 bulan Desember barulah ada AWC Bogor. AWC, All Wave Club. Iya, AWC. Itu pertama kali adanya di Bogor. Ada di Bogor. Tahun? 2013 bulan Desember kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Lu tahu siapa yang diriin? Ya beberapa sih emang teman-teman gua semua rata-rata iya gitu loh. Dari beberapa orang mungkin yang mendirikan. Iya, dari beberapa orang. Jadi dari AWC Bogor kalau nggak salah gitu. berubah jadi AWC Cibino karena kopdaranya di Cibino gitu. Teman-teman gue juga bilang begitu. Nah, gitu. disitulah 2013 ya sampai sekarang juga berlanjut kan. Iya, Sekarang kan masih banyak ada. mengikut kayak HWI, Mulai Wasit, berkembang. banyak banget tuh yang nggak pernah Mulai kita tahu. bermunculan. Mulai bermunculan ya. Berarti kalau buat user Wave-nya sendiri dia udah ada dari tahun 2013. Udah ada. Nah, Sebelum-sebelumnya mungkin Sebelum- ada. sebelum itu. mungkin ada, cuman setahu lu pertama kali lihat nih user Wave 2013. 13. Oh, oke, siap. Terus kalau buat komunitasnya sendiri awal mulanya itu AWC. AWC pertama. AWC pertama sendiri. HWI sama WASI nyusul ya. HW nyusul. Kalau HW itu 2014 Lu pendirinya. gue pendirinya. Karena dulu kan sepi banget gitu loh. Gue juga ya bingung sendiri gitu karena gue di jalan bingung orang gue doang. Ya makanya ya beberapa lah ketemu. Jadi kalau ketemu user Wave meskipun nggak kenal seneng banget karena kita sama gitu. Gue mikir begitu. Iya, benar-benar. Apa? User Wave sama user Wave. Seneng Satu banget hobi juga. lah. Iya seneng banget pokoknya kalau ketemu kan jadi bisa sharing. Lo beli di barang di mana? Lo beli ini di mana? Apalagi kalau absen di Facebook, Iya, biasanya itu. kan kita langsung Itu PC, gara-gara langsung absen di ngecek Facebook. kan, Oh, Facebook ya? Kita ajak-ajakin Iya. kopdar. Nah. Jadi makin banyak, makin tahu. Bentar deh, gue penasaran soal HWI nih. Kan tadi kan kata lu kan awal kan awal AWC, terus kemudian berdirilah HWI. Dan kebetulan foundernya lu nih. Nah, kenapa lu bikin HWI? Kenapa nggak gabung ke AWC aja? Wah, nah itu sih
best question buat gua Iya. sih. Gua tuh pas HWI yang bikin tuh adalah salah satu pendirinya gitu loh. Iya. Gua kenal betul. Nah, pertama dia nyuruh orang buat bikin Anwar Khairul. Oh Dia- iya, Mamang Sweet Shop. Nah, Mamang, kalau mungkin yang dulu tahu Mamang Speed Shop. Nah, dia pertama, gua kedua. Gua nggak tahu tuh AWC udah ada. Oh, ya kan? lu sebelumnya Gua nggak tahu. Nah, ternyata dulu tuh anak-anak Thailand pasti tahu lah nongkrongnya di Sensi Senayan City. Oh, esensi cuy. Pasti tahu banget dah. Nah. Itu. Nah, nongkrong situ ternyata di situ ada anak web lah. Kata gua, anak mana bang? Anak Web Club. Gua seneng banget dong di situ ya kan. Oh, Ibaratnya ada teman gua ketemu- lagi nih. iya, iya, Teman gua lagi nih gua bilang. Ya udah ya. Disitulah gua baru taunya gitu. Nah, terus yang pertanyaan gue tadi, Yang kemana nih? kan gue bilang kenapa lu nggak gabung Ya itu, AWC? ya jujur gua nggak tahu. Pas gua tanya Oh, berarti- gua nggak tahu. Ah, berarti setelah HWI berdiri, lu baru tahu kalau ada AWC. Baru tahu ada AWC Oh gitu, gitu. loh. Iya. Tapi AWC nggak permasalahkan itu. Enggak, malah seneng. Malah seneng Kan ya? jadi makin banyak. Oh, ini gitu begini dulu kan. Ya tetap enak sampai sekarang. Ini gue baru tahu sih. Iya. Kalau Wasi sendiri gimana, Bang Ray? Untuk Wasi sendiri sebenarnya itu setelah dari AWC ya. Setelah dari HWI, AWC dibentuk, HWI ada, baru setelah itu Wasi. Wasi. Ah. Kebetulan juga kita dulu kopdarnya itu kita tetanggaan. Oh iya betul. Blok M. Pertama kopdar Wasi itu di Blok M, di Optik Melawai kalau nggak salah. Tadi HWI tahun berapa, Bang? HW 2014. Kalau Wasi? Kalau Wasi itu 2015, dia tanggal 28 Agustus terbentuknya. Terbentuknya itu sendiri belum kopdar, kita masih ada rapat-rapat kecil-kecilan tentang bagaimana cara terbentuknya gitu. Nah, mulai kopdar kalau nggak salah beberapa minggu kemudian setelahnya baru kita ada yang kopdar. Oh gitu. Iya. Itu awal di Jakarta. Awal di Jakarta, tempatnya di Blok M. Kebetulan juga tempatnya kita tetanggaan sama Alwef Club. Jadi Alwef Club itu di bagian dekat lampu merahnya, kita sebelahnya. Oh gitu. Nah, kebetulan juga pas waktu itu di HWI itu kan di Panglima Polim. Kebetulan dekat-dekatan juga tuh semuanya tuh. Jadi tiga komunitas itu saling berdekatan, makanya kita sering soaan segala macam. Apa? Serba kebetulan ya, Bang ya. Sebab betul. Nah, terus soal Wasi nih, bentar ya Bang Aung ya. Iya tenang aja. Soal Wasi itu kan jujur gue juga baru kan di Wasi, duluan dulu lah kemana-mana ya kan. Wasi itu kan namanya Wave All Star ya, Wave All Star Indonesia, dan gue juga baru tahu kalau Wave All Star itu ada di Thailand juga. Otomatis duluan Thailand dong. Kita ngikutin Thailand atau gimana itu? Di Thailand resmi nggak sih itu Wave All Star Thailand? All Star Thailand sendiri sebenarnya resmi ya. Kalau bisa dibilang kita itu buka Wave All Star Indonesia izin langsung dari orang Thailandnya. Kita Izin waktu langsung itu ke Thailand? Izin langsung ke Thailandnya. Waktu itu Chatting nggak- apa langsung terbang ke sana? Oh enggak dong. Belum sanggup deh Pak waktu itu Pak. Gue chattingan berarti. Chattingan lewat Facebook. Ah. Pertamanya memang ada yang chatting ke sana beberapa orang kayak misal Angga, kayak misalkan ya orang-orang lamanya kayak pendiri-pendirinya, Adit segala macam. Begitupun gua waktu itu pernah chattingan sama salah satu member Wave All Star Thailand namanya Aik Anupan. Dia salah satu pengurus di sana. Dan gue chattingannya pun pakai translate tetap sendiri. Oh dia lagi tetap gitu pakai lah. bahasa Thailand? Tetap pakai bahasa Thailand, cuman gue translate ulang. Cuman kalau misalkan gue balasnya gue pakai translate bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris? Iya, jadi mereka sedikit-sedikit mengerti dan mereka mengerti kalau di Indonesia itu pengen buka Wave All Star. Oh jadi mereka ngerti tujuannya nih ke sini gitu. Ke sini. Ya. Berdirilah Wave All Star Di Lira Wave All Star Indonesia. Terus respon dari HWI sama AWC waktu itu gimana? Pas denger Wasi terbentuk? Untuk respon sendiri mereka dari komunitas masing-masing support kalau bisa dibilang ya. Soalnya kan bisa mengumpulkan lebih banyak lagi pengguna atau user Wave gitu di Indonesia. Jadi marketnya lebih gede ya? Marketnya lebih gede juga dan pembukaan zonanya lebih banyak lagi sih. Jadi lebih antusias lagi orang buat kalau misalkan lihat komunitas kita nih, ih main Wave kan seru gitu, kayaknya lebih banyak ngumpul. Kayak gitu. Oke guys, jadi itu tuh awal mulanya Wave ada di Indonesia. Jadi awalnya tuh dari user perorangan, ya mungkin user-user itu juga ngelihat langsung dari postingan-postingan orang Thailand, entah itu di Facebook, di website ataupun dimanapun ya Bang ya. Dan kemudian berdirilah HWC, HWI dan kemudian Wasi. Jadi awalnya tuh dari situ. Sejarah itu penting. Lu jangan cuman main Wave doang, tapi lu nggak tahu sejarahnya. Tuh. Nah Bang, oke lah kita sejarah udah nih clear nih. Gue ada sedikit keresahan nih soal Kerinduan apa? soal sebenarnya ini pernah gue bahas sih di video gue sebelumnya soal keresahan ini. Jadi sampai sekarang pun masih banyak kejadian. Jadi kadang tuh misalnya kayak gue nih, gue pakai Wave di jalan, Ya. ketemu Wave lain, entah gue klakson lah, entah gue geber dengan niatnya apa ya, tapi tuh banyak yang cuek, malah malah kesannya kayak tengil di jalan, ngerti gak sih? Serius beneran, gue nggak bohong, banyak banget, masih banyak nyampe sekarang ya. Nah
yang mau gue tanyain, lu kan udah lama banget nih main wave nih dari dulu nyampe zaman sekarang. Menurut lu kejadian-kejadian kayak gini tuh tanggapan lu kayak gimana sih? Sebenarnya mah itu mah biasa aja, tergantung lo nya aja gitu loh. Jadi tergantung orangnya ya. Iya lo nya ya sekarang gini, misalkan Nyono Togor itu ibaratnya masih bocah sekolah ya, mereka juga nggak ngerti. Ya itu Kan nggak mungkin kita paksain lo harus ketemu enggak. Ah. Mungkin kalau emang udah main motor udah lama mungkin oh iya ternyata di menegur, mungkin gitu aja. Yang penting mungkin tergantung persepsi kita masing-masing Oh iya aja. benar, tergantung persepsi. Nggak harus kita ini ya udahlah, mungkin dia nggak mungkin dia nggak kenal, mungkin segen. Yang penting positif aja, jangan negatif. Kalau negatif bakal panjang deh. Enggak, soalnya ada beberapa followers gue juga cerita, bang, emang kalau motor udah gacor disapa kagak mau ini ya. Ih, serius. Jadi misalnya ada orang pakai motor katakanlah wave-nya udah gacor lah. Terus kita nih masih pemain awal nih, masih main-main nih, disapa yang udah gacor-gacor nih nggak mau nyapa balik gitu. Menurut lu gimana, Rey? Kalau itu menurut gua relatif dari kepribadian masing-masing tim sendiri sih ya, susah juga. Tapi- kalau misalkan emang dia sifatnya kayak gitu. Tapi lu pernah ngalamin nggak kejadian itu? Kalau untuk pernah ngalamin sih sering, apalagi gue pas baru-baru ini pakai Supra kan, Oh, iya. baru-baru knalpotnya geber gitu, gue geber balik orang, dia bukannya nggak punya klakson gue kan di motor gue. Oke bang, balik lagi ke soal komunitas tadi ya. Kita kan tadi udah bahas tuh 3 komunitas wave terbesar. Nah selain komunitas tuh ada apa lagi sih bang? Kayak mungkin kayak bendera-bendera lain gitu, kayak kopsanan kah atau tongkrongan-tongkrongan gitu mungkin? Nah, kalau ini mungkin gue bahas nih, karena banyak beberapa orang ya, banyak yang baru-baru main nih nanya-nanya gue, bang, gue kopsan nih, kopdar jam berapa? Aduh, jadi gini, kalau klub itu Iya. dia terorganisir dan semua tersusun rapi, itu resmi. Nah, komunitas itu dia bebas, tapi terikat. Bebas terikat, tetap ada Iya, peraturan-peraturannya. nah kalau kopsan, lo nongkrong syukur nggak nongkrong ya udah, jadi nggak terikatan gitu. Oh itu kalau kopsan kayak gitu Nggak bedanya. terikat sama sekali gitu, jadi ya nongkrong syukur nggak nongkrong ya udah gitu, jadi nggak bisa terikat, itulah namanya kopsan, santai. Biasanya anak-anak yang baru bangun web segala Nah, macam, iya. terus bocah-bocah juga jadi sering bisa- pengen nongkrong gitu. Iya, Rasain jadi gimana bisa sih rasanya? bisa buat wadah orang-orang yang wadahnya. baru Wadah sementara buat mungkin buat terjun ke dunia web. Nah, kadang kan dunia web. nggak semua orang kan bisa untuk kopdar malam minggu, Iya, benar, nggak semua orang bisa datang untuk tepat waktu, nggak bisa. Punya kesibukannya masing-masing. Iya, kadang justru kopsanan lebih gede daripada komunitas. Iya. Percaya. Ya web Bekasi. Web Bekasi gimana itu bang? Nah, emang awal itu mungkin gue kasih tau aja karena gue juga punya kopsanan web Bekasi. Karena kenapa gue buka web Bekasi? Karena gue bilang tadi kan, web dulu tuh sepi di Bekasi dulu sepi. Gue buka lah kopsanan web Bekasi, jadi rame. Jadi lu mencoba membuka wadah gitu. Ya, web Bekasi ada, baru dari situ ada web Jakub, web Cilengsi, web Purwakarta, web Cikarang, web Karawang. Tapi jujur ya bang ya, awal gue denger nama web Bekasi, gue kira itu paguyuban loh. Astaga. Gue kira itu paguyuban yang menaungi bendera-bendera web, komunitas web gitu kayak HWI, AWC, WASI di bawah naungan web Bekasi nih. Oh gitu. Aja udah besar Iya gitu iya kan. serius. Emang Soalnya sosmed besar iya banget. soalnya saking gedenya nama ini dan apa orang-orangnya gitu. Iya. Serius. Serius, gue mikirnya itu paguyuban. Seriusan? Serius. Tapi bukan paguyuban ya bang? Bukan, jadi cuman kopsan. Makanya sampai sekarang orang tuh banyak nanya ke gue, bang, kenapa sih web Bekasi banyak? Karena member gue tuh 80 orang. Hah? 80. What the hell? Ini udah kayak gangster tau gak lo? Gokil. Udah kayak Yegen anjir. Iya, sekarang kadang nih gue kalau nongkrong sore nih, apalagi kalau minggu sore nih, gue pasti nongkrong di Grand Wisata, Gowet. Itu sampai tegur satpam karena kebanyakan. Oh gitu. Iya, Masanya sampai terlalu banyak. Iya, sampai tanya kemarin nih nongkrong nih. Ditanya strateginya ada nggak mas? Enggak, pasti nongkrong doang ini. Sangkanya kumpul-kumpul. Iya, nongkrongnya itu nggak wajar, ramai banget cuy. Iya. Kalinya nongkrong 3 paling minim 30, paling minim banget 30. Gokil. Berarti kalau web Bekasi nongkrong tuh harus ada surat perizinan keramaian dari polisi anjing. Serius dah. Kalau buat Bang Ray di Jakarta sendiri ada nggak yang kayak gitu? Yang tadi dia bilang web Jakut lu ikut terlibat juga atau cuman sekedar tahu doang? Oh itu dedengkotnya ada tuh sihat di dalam. Oh, itu Jagoannya khas galeri. itu. Wah, itu dia. Galeri yang Ada ada kepala galeri. masing-masing gitu Ketuanya loh. ada. Jadi kalau web Bekasi tuh Bang Agung Manulang, kalau web Jakut Bang Hat. Web Jakut banget. Kalau misalkan di Jakarta sendiri, di Jakarta Selatan juga ada, di Jakarta Utara dan di beberapa Jakarta lainnya kayak Barat, Timur dan lain-lain. Kenapa nggak web Jakarta aja gitu? Itu tergantung dari perkumpulannya masing-masing sih. Soalnya kita juga nggak bisa ngumpulin sekalian web Jakarta gitu, susah Jakarta juga. luas Gede ya Jakarta ya? Jakarta luas. Tapi Bekasi juga gede Bang. Enggak juga. Ada Bekasi Utara, Bekasi Barat, ya kan Bekasi Timur. Iya. Luas juga lu. Oh iya. Belum Cikarang, Iya. Ya udah iya. Oke
Oke bang, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya komunitas, dia kan pasti acaranya kan nggak jauh-jauh dari Enif gitu kan. Nah kalau Kopsana sendiri dia punya acara juga nggak sih? Kalau Kopsana sama ya, kebetulan Agustus ini ya Web Bekasi ini untuk yang ketiga. Web Bekas, udah 3 tahun. Ya kami Kopsananya udah 3 ini bisa dibilang Kopsananya udah kami yang Web Bekasi kami tertua Kopsana yang ada di Indonesia. Oh, paling gitu. tua bisa dibilang lah, karena kan kami mulai mungkin mereka semua aduh ternyata bisa nih buka, ya silakan buka gitu. Berarti nanti ada Enif Bekasi tuh. Dan NF Web Bekasi nanti Kapan ya, itu bang? 1-2 Agustus di 1 Puncak. Agustus. Oh itu Enif bukan gathering ya? NF lah. Kalau gathering beda lagi. ada kok gathering. beda lagi jalan-jalan Beda sendiri. lagi. Iya. Bedanya di mana? Gathering, kalau gathering kan jadi semua wilayah bisa masuk. Oh gitu. Nggak cuman orang-orang yang ada di Web Bekasi tapi semuanya juga bisa Iya. ikut. Walaupun di luar daerah gitu. Iya. Ibaratnya kayak di satu wilayah tersebut kalau ini ya. Oh kalau Enif gitu. Merayakan satu wilayah tersebut aja. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Tuh guys, tanggal 1-2 Agustus Web Bekasi Anniversary. Tertutup ya? Tertutup sih hanya untuk member kok, tapi kalau untuk yang ketiga ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. 1-2 Agustus di Bogor. Bogor ya bang ya? Iya, di Bogor. Nah bang, tadi kan itu kan buat gathering sendiri itu kan buat yang ngadain kan Web Bekasi ya. Kalau gathering buat all web se-Indonesia kira-kira ada nggak sih atau bisa diadain nggak menurut lu? Nah, mungkin itu juga keresahan yang dirasain sama user web sebelum ada komunitas. User-user sebelum ada Nah, komunitas. mereka pernah bilang kira-kira mungkin gak sih kita bikin gathering 2013 belum sanggup, 14, 2012 dan akhirnya gue sanggup bikin 2019. 2019 kemarin. Tahun kemarin gue bikin gathering. Di mana itu bang? Itu di Bogor juga. Di Bogor juga. Wow. Itu sangat antusias tuh, kalau nggak gua tahan 150 orang masuk web semua. Oh jadi lu filter tuh. Nah, iya. Ada kuotanya. Kan gua sanggup. Nanti yang pihak villa juga nggak mau terima kan kalau kebanyakan orang. Wah gila sih. Oh yang waktu itu gathering yang si Paung ditatar itu ya? Paung ditatar. Makanya tanya aja Paung rasanya gimana. Oh gitu Makanya ya. sekarang Siap. kan tambah dekat. Itu tujuan gua kenapa gua tatar. Nanti kalau gue ikut gathering digituin juga. Mudah-mudahan nggak salah lagi maksudnya. Parah. Tunggu gue di gathering besok ya. Rey, gimana Rey? Ada tambahan? Untuk gue sendiri, gue juga udah koordinasi sih ke Agung Manulang dan beberapa kawan-kawan gue yang lainnya itu pasti ada lah diadain. Soalnya kalau itu kan antusias pengguna web sekarang makin banyak. Iya, emang makin dan banyak kita banget. cuman pengen kayak buat wadah aja gitu, biar kita bisa saling bergabung gitu, saling berkumpul gitu aja. Tapi ada kriterianya nggak bang? Motor harus gacor nih. Gitu. Enggak, motor gua sendiri mana motor gua, cuma pelek besi doang. Tapi itu walaupun pelek besi rare anjir, Revomatic cuy. Gila lu parah. Pakai rantai cuy. Iya, Matic pakai rantai cuy. Dan bukan sempet sih, emang udah dianggap produk gagal kan kalau nggak salah. Iya kan? Sama Lexi itu barengannya. Sam. Apa lagi bang? Oh iya Lexam anjir. Lexam. Oh iya, paling jangan lupa di follow Oh iya. Instagramnya Web ID. Iya buat user web nih yang bingung mau nyari wadah ataupun masih bingung mau kemana, bisa follow IG-nya Web ID itu ibaratnya tempat Instagramnya ya, buat gua sih ini resmi, karena resminya buat tempat web lah gitu, anak-anak web mau lo info gathering di situ semua gitu. Pokoknya info gathering, sharing Semua, segala di situ macam di situ semua semua bisa. ya. Follow aja Instagramnya. Adminnya lu sendiri atau Ada teman gue megang, kalau gue sendiri pusing pala gua. Ibaratnya kayak wadah seluruh pengguna web Nah gitu. iya, Jadi- karena kan kalau di AWI kan nggak enak, di Wasi nggak enak, di AWI Iya, nggak enak, pasti, jadi gue soalnya- bikin Web ID. Soalnya komunitas dia. Nah iya. Jadi ibaratnya web ID itu isinya non komun, orang komun, user. Segala kalangan. Iya dari segala kalangan. Terus mungkin gua mau nanya soal ini deh. Lu ada unek-unek nggak sih bang selama main web? Ada banyak Mau malah. disampaikan enggak? Ya, yang penting mah main web mah jangan pernah ngerasa gua lebih dulu. Gua lebih gacor. Jangan. Ya kalau nggak lebih gacor ya banyak orang main motor tapi nggak mau main sosmed. Oh, ya, I see. Banyak loh. Ah. Ya kan gue punya teman nih, ya motornya juga bisa dibilang semua partnya ori tapi dia nggak main sosmed. Jadi Cuma cuma- ngeliat doang. Mungkin Kan sekedar bangun karena Nah. untuk kepuasan diri sendiri. Itu. Gitu. Itu namanya pemain. Dia tuh cuma menikmati doang dia. Menikmati aja. Banyak. Nggak ikut event, nggak ikut apa. Enggak, ya gathering, cuman senang bangun aja gitu. Ya. Apa yang dia dilakuin ya dilakuin. Oh iya, gue mau nanya ini dong. Selama lu main web nih ya, entah itu berkomunitas, kopsana segala macem, lu pernah nemuin nggak sih user web cewek? User web cewek. Iya, gue penasaran. Gua bingung. sumpah. Lu penasaran gak pada? Iya. Penasaran kan? Pernah gak lu nemuin? Bang, gue pengen gabung dong, tapi dia cewek, pakai web gitu. User web cewek belum pernah ketemu sampai sekarang. Belum pernah ketemu. Belum.
Soalnya di zona mana ya kalau nggak salah dari Wasi, Rey? Untuk kalau gua lihat Emang ya ada? kalau nggak salah di Wasi itu di bagian Sumatera entah Iya. itu zona Palembang atau apa gitu ya. Gua lihat sih Kayaknya ada satu orang ada ya? satu orang member dia kalau nggak salah pakai jilbab apa gimana gitu. Wah, mantap ya. Iya, dia jadi sering ikut-ikut acara di Wasi dan dia sendiri pun punya seragam Wasi gitu. Dan itu seragam Wasi membukti- yang resminya. Iya, membuktikan kalau dia member bukan cuma Kemungkinan ikut-ikutan dia doang. juga Ya. member iya. Gak, soalnya kan kalau misalnya dari komun-komun metik kan biasanya banyak tuh cewek-cewek yang punya bener-bener punya motor Ada gitu. juga yang komunitas dia Matic, gue pernah ngeliat dia satu komunitas itu isinya cewek semua. Ya kalau metik, kalau metik gua nggak heran lah. Gak heran. Iya, ini yang gue tanyain Wef nih. Iya. Dari Bang Agung selama lu main berkecimpung di dunia Wef nih belum pernah nemu ya? Gak pernah. Belum pernah nemu gua. Tapi kalau ada yang datang gitu mau lu apain? Ya nggak dia apa-apain juga. Karena kan gak enak juga kalau cewek tuh main kan. Karena kan ya mungkin kalau untuk JJS ya boleh lah kita apresiasi lah. Kalau untuk kopdar enggak dulu. Tapi kalau buat cewek-cewek jangan takut kalau misalnya mau gabung kita lindungin kok, iya nggak Rey? Udah pasti. Udah pasti sih. Asal member-membernya jangan rebutan aja. Tapi bisa kecot juga loh kayak gitu. Nah itu yang bikin masalah. Oh iya, gue dulu punya cerita. Oh iya, Ibaratnya ceritain. gue kan dulu juga apa ya, sempet tergabung di AWC ya, di Oh iya. AWF Club. Oh lu Iya. mantan AWC? Gue mantan AWC. Kalau ibaratnya yang pemain-pemain dulu sebelum dari di Wasi itu dari pecahan-pecahan AWC bisa dibilang sih. Ya kayak misalkan ya lo tau sendiri kayak Adit, Angga, Agil dan almarhum Koco. Gue sendiri pun salah satu member dari AWC dulu mantannya. Terus? Dan itu dulu dia ada member cewek di Jakarta satu, User Wef. user web. Wow. Dia bawa web 125 gitu sih, dia berkerudung juga. Mungkin bisa dibilang setelah gua keluar dia masih tergabung di situ sih. Yang setahu gue sih itu aja ada. Sampai sekarang? Sampai kalau sekarang kayaknya udah enggak ada. Enggak. Udah nggak tahu infonya ya? Udah nggak tahu infonya. Dulu, tapi dulu sempat tergabung juga di sana. Ada juga. Berarti ada ya? Ada juga. Mungkin 1-2 mah ada terhitung jari sih. Soalnya emang jarang banget sih user Supra anjir cewek. Jarang lah. Jarang banget. Matic mah banyak. Iya, kalau Matic Jarang ya- cewek suka Supra. Kalau Matic mah udah nggak heran lah. Kalau buat punya mungkin jarang, tapi kalau buat bonceng kayaknya banyak sih. Buat bonceng banyak. Iya, soalnya Supra tuh nyaman banget bro. Serius. Nggak bohong gua. Nyaman. Orang Supra, orang mesra. Orang Supra orang mesra. Orang Positif dengan orang nyaman ini. HYL apa? Hati yang terluka. Hati yang terluka anjir. Oke mungkin terakhir aja deh saran lu kok saran sih apa ya lu kasih masukan deh buat user web yang ada di Indonesia ataupun ada di mana gitu Ada dulu gua terakhir. pesan-pesan saran-saran gimana gitu. Oh, gue sendiri kesan-kesannya ya, ya kita motor kita kan bentuknya sama, bebek juga di jalan juga saling menyapa. Ibaratnya jangan terlalu sombong lah dengan apa yang lu hasilin di web lu sekarang. Ya hilangkan kesombongan aja, putuskan mata rantai kebencian lah, gitu aja. Karena web kita bersatu ya. Web kita bersatu. Bang Agung Apa nih kesan? saran buat pengguna web, pesan buat pengguna web lah. Sarannya ya kalau mau lu anak komunitas maupun non komunitas ya kita semua sama sih. Ya kan, Oke. jadi nggak usah merasa gua lebih ini, gua anak ini enggak, kita semua sama menurut gua. Nggak ada suhu-suhuan berarti ya. Nggak ada. Dari zaman itu juga nggak ada istilah suhu. Kalau emang lo ngerasa lebih tinggi di atas lain, yang lebih dari lo ada lagi yang lebih tinggi gitu. Nggak usah berlebihan gitu. Di atas langit. Ya Apa? ampun. Filosofi suhu apa? Ya enggak lah. Untuk orang-orang yang Enggak lah, enggak. Enggak ada. apalagi? Kita semua sama kok. Iya. Berarti di atas langit masih ada Hotman Paris ya? Iya, sama. guntur. Guntur anjir. Ada lagi bang? Pesan-pesannya buat udah itu aja atau? Iya, pesan-pesan itu doang Itu sih doang paling iya. Oke mungkin segitu aja video dari gua soal sejarah web. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, menjadi pengetahuan baru buat kalian soal terutama soal web ya, soal web di Indonesia. Itu sejarahnya kayak gini, awalnya kayak gini. Ya semoga bisa jadi referensi lah buat kalian. Jadi kalian tuh nggak cuma main web tapi kalian tuh tahu sejarahnya. Gua mau ngucapin dulu buat Keanu Speed Shop yang udah nyediain tempat buat dia. Terus gue juga makasih banget buat Bang Agung Manulang sama Bang Ray, thank you banget udah mau ngisi di vlog gua. Saya seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys, stay chill and always level up. Bye bye. Dadah dong. Anjir.